5 brand sepatu lokal yang desainnya unik, nggak pasaran, dan kualitasnya itu boleh diadu. Jadi Morse sudah berkali-kali masuk ke video aku dan kalian bisa lihat ya detail dari jahitannya. Ini tuh kolaborasi sama Rania Yamin dan yes, this is so good. Karena nyaman juga yang pastinya, nggak bikin sakit kalau dipakai kelamaan. Because I love Morse, so I will recommend you. Kalau kalian mau tampilan yang smart casual, kalian cari di Morse. Taja, aku nggak tahu ini Taja or Taya, tapi balik lagi ini adalah Morse. Untuk yang ini aku nggak pilih yang lancip, tasannya tuh biar lebih geek aja gitu. Ini lemnya kokoh juga, dan yang pastinya aku suka sama desainnya. Solin. Ini adalah point heels yang juga udah beberapa kali masuk ke video aku. Oke sih, kuat banget ya. Aku pakai berkali-kali dengan loncat-loncat dan berkali-kali video pun nggak kenapa-napa. Kalau kalian mau yang desainnya feminine nih, kalian cari yang di Solin. 4 adalah Napa Milano. Aku nggak tahu semua Napa Milano itu kesannya lebih kayak tomboy, boyish gitu. Gak ada komplain dari aku. Pakainya juga oke-oke aja, nyaman. Dan di sini ada foamnya gitu. Di bagian solnya juga empuk, nggak bikin pegel sama sekali. Ya, Napa Milano kalian bisa nge-stock kalau kalian pengen tampilannya yang vintage, geeky, nerdy juga sometimes. Tapi lebih ke vintage look sih ini. Terakhir itu adalah kalau kalian mau cari yang desainnya yang unik banget dan kalian nggak ketemuin di brand manapun, menurut aku di WATT tuh udah oke banget. Desainnya mostly tuh heels, kayak feminine banget vibes-nya, ada yang furi-furi, tuh unik banget menurut aku. Kalian nggak akan mungkin ketemuin itu di brand-brand lokal lainnya, karena bener-bener extraordinary dan kadang-kadang aku juga nggak kepikiran sama desainnya, tapi di situ ada, sangat-sangat mesmerizing banget. So yep, that's it my 5 local brands dari sepatu. Ini adalah 4 brand fashion lokal yang punya kualitas dan mutu yang tinggi, cuttingannya bagus, bahannya bagus, dan juga long term. Oke, yang pertama itu adalah Kaya Hati yang aku pakai ini. Ini dari Kaya Hati blazernya dan aku punya 2 blazer dari Kaya Hati. Satunya rok kayak gini, rok denim gitu. Ini jahitannya ini rapi banget ya. Gak ada yang namanya jahitan yang bergoyang-goyang, bergelombang-gelombang, dan itu adalah satu hal yang paling aku suka. Bahannya itu gak murahan tapi worth it banget sama harganya. Yang kedua, Guna. Ini stretchnya oke banget, bahannya tebel banget. Ya, walaupun dia cuma 1 lapisan, ini tuh nggak see-through. Sekali lagi di bagian jahitan itu adalah salah satu hal yang paling aku suka perhatikan. Dan Guna itu bahannya tuh nggak jauh-jauh dari katun yang lumayan fitted dan hugging banget di badan. Ketiga yaitu adalah Anain. Aku punya 1 pants dari Anain. Aku waktu itu beli jeans yang flare tapi yang warna hitam. Dan celana white leg-nya ini sama sekali jahitannya tuh nggak ada yang bergelombang. Ini bukan kualitas murahan ya guys ya, tapi it's so affordable. Dan desainnya juga bagus-bagus, desainnya bener-bener feminine tapi terlihat strong. Jelas yang mungkin kalian nggak pernah tahu nih brandnya apa. Ini adalah brand Elodie. Baru-baru ini aku beli barang-barang di Elodie, juga bahannya awet. Jadi kalau misalkan kita pakai cuci pakai berkali-kali dari bahan Elodie, aku nggak pernah ada komplain sama sekali. Dari Elodie sendiri desainnya memang feminin, agak ke mature juga. Dan warnanya juga bukan basic-basic kayak cuman monochrome, earth tone, tapi mereka kadang-kadang ada permainan warna yang lebih cerah. Kalau kalian pengen outfit berwarna tapi warnanya nggak norak, ya itu kalian bisa cari di Elodie. Siapa di sini yang pakai peeling serum viral tuh malah jadi jerawatan dan juga beruntusan? Saya. Emang anaknya suka banget ketemu yang viral-viral sedikit langsung nyobain, FOMO banget. Kalian jangan sampai kayak aku. Apalagi kalau kulit kita tuh sensitif. Karena produk peeling serum itu mengandung bahan aktif asid yang mempercepat pergantian sel kulit kita. Proses ini tuh bisa nimbulin jerawat atau komedo yang ada di dalam pori-pori kita. Aku yang tadinya mulus-mulus aja jadi jerawatan dan juga komedoan. Tapi sekarang aku udah gak khawatir. MS Glow udah ngeluarin yang khusus untuk acne prone buat kita nih yang masih pengen banget untuk nge-peeling muka kita. Adalah Black Peeling Deeping Advance yang punya kandungan 20% asid. Tapi ada Black Acetic Acid yang bagus banget untuk ngeringin jerawat, bersihin benih-benih jerawat yang ada di dalam pori-pori kita. Jadi bakal jerawat nih bakalan terhempas sama si Black ini. Tadinya kulit aku banyak banget beruntusannya dan juga jerawat, tapi sekarang lebih halus dan lebih bersih semenjak aku pakai ini sekitar 2 mingguan. Bekas jerawat juga ikut pudar dan aku amazed banget sama penggunaan produk ini. Sama sekali tidak menimbulkan cekit-cekit loh, yang biasanya peeling serum itu sakit tapi ini enggak sama sekali. Tungguin selama 60 detik, abis itu kita bilas pakai air biasa. Gimana? Lebih cerah kan? Nggak merah-merah lagi dan juga bekas jerawatnya jadi lebih mengudar. Kalian pernah ketemu sama orang NPD tapi jorok?
dan mereka bangga dengan kejorokan mereka, itu udah tertinggi banget dari level of NPD. Rasanya kalau aku ketemu sama orang NPD, aku pengen ngaduin mereka dan langsung ngomong kayak gini, nih baju lu kekuningan gak usah kepedean ya, Wisely Cloth Stain Remover ini bisa banget untuk ngilangin bekas noda membandel di baju lo. Ini bukan sembarang deterjen, ini bisa buat semua jenis kain, ngilangin bau apek, ngilangin jamur di pakaian, dan juga bisa mencerahkan warna yang udah kusam kayak mungkin di bantal, di boneka, di selimut. Cara pakainya gampang banget, kamu siapin wadah kayak ember atau baskom. Tuang Wisely Cloth Stain Remover ini sekitaran 100 gram, abis itu kalian tuangin pakai air panas. Aduk sampai merata dan kalian tungguin aja 30 sampai 60 menit sampai mereka itu meresap banget. Kalau kalian punya noda yang membandel banget di rumah dan ada NPD yang banget kepedean nih, kalian kasih ini aja deh. Kalau udah NPD minimal jangan malas. Jadi udah nih, kalian pengen beli kalian bisa langsung cek aja di keranjang kuning aku. Girls, warna kulit kalian tuh bisa kusam karena perkara warna rambut. Sebelum kalian ngecat rambut, kalian harus tahu apakah warna itu akan nge-support kulit kalian supaya lebih cerah atau justru malah makin kusam. Nah, di sini aku tampilin warna-warna rambut yang cocok dengan warna kulit kalian supaya muka kalian tuh jauh lebih cerah dengan warna-warna rambut ini. Terus, kalau kalian maju mundur buat ngecat sendiri karena kalian takut rambut kalian rusak, no way. Sini, aku kasih tahu. Ini less tint, jadi aku sampai beli 2 karena buat restock juga. Aku pakai yang warnanya ash brown. Warnanya bagus, warnanya keluar banget, nggak bikin rambut kita tuh jadinya rusak dan juga frizzy, kering, ngembang dan lain sebagainya. Kan kayak cuma berubah warnanya aja menjadi lebih brownie dan juga lebih terang. Jadi di dalam satu box ini kalian bakalan dapetin kit-kit dan juga petunjuknya. Ini mudah banget untuk dipakai. Jujur kalau kalian yang pemula nggak pernah ngecat pun kalian pasti akan ngerti dan tahu. Aku suka juga less tint ini nggak mengandung amonia yang bikin kulit kita iritasi dan juga peradangan di kulit kepala kita. Selain itu dia juga mengandung keratin, argan oil, biotin dan juga hyaluronic acid. That's why rambut kita akan tetap shiny, shimmering, and splendid. This is so gorgeous, guys. It's so worth it to dye your hair at your home. Ngebandingin body lotion yang aku punya, kira-kira mana yang mencerahkan dan juga melembabkan. Yang pertama itu adalah Slavina. Lihat ya, ini susah banget di blend. Jadi kalian tuh harus bener-bener. Kedua adalah Lavojoy. Aku paling favor yang ini sih, karena ini itu ada SPF-nya 20 PA+++ dan juga instant tone up. So ini gampang banget untuk di blend bahkan. Lihat nih, ada tone up-nya. Langsung sama kan? Bahkan dia lebih shiny. Bahkan ini lebih shiny ya. Karena ini Glow It Shine, jadi 20 SPF. Jadi kalau misalkan kamu mau melembabkan, wangi juga, waterproof, sweatproof, ini oke banget. Karena dia juga mengandung ceramide dan juga HA, delicate rose gitu wanginya. Pengen yang calming, yang memang fokusnya pengen ngilangin bekas luka dan juga rose skin, alias kulit kalian tuh yang memang kasar banget nih, ciara menurut aku. Pakainya waktu di siang-siang. Keempat adalah Lavojoy Keep It Chills, jadi memang fokusnya ini ke shooting dan juga calming. Sebenarnya hampir-hampir mirip sama si Ciara ini sih, karena dia juga mengandung ceramide juga, wanginya mirip-mirip mandarin, orange gitu, bitter-bitter orange. Sangat easy to blend. Terakhir adalah yang I will not repurchase, ini adalah ini, Earth Love Life yang body gel. Nothing special dengan ini, cuman wangi doang, tapi nggak mencerahkan, nggak melembabkan juga nggak terlalu. Cuman halusin oke, tapi menurut aku untuk body lotion sekelas menghaluskan menurut aku itu udah kewajiban ya, transparan. Emang, tapi ya udah gitu. Justru malah kayak jatuhnya kayak hand sanitizer, tapi ya oke lah. Surprisingly body gel ini agak susah untuk kering dan menyerap. Kalau lo masih insecurean dan dengerin omongan orang, berarti self-confident lo nggak sekuat itu. Kalau lo percaya diri, lo nggak akan mungkin telan omongan orang dibandingkan keyakinan diri lo sendiri. Kalau lo masih suka ikut-ikutan orang dan gampang terpengaruh, berarti self-driven lo tuh kurang pakem. Lo nggak bisa buat tren, karena lo cuma bisa ikut-ikutan. Kalau lo pemalas, berarti self-motivation lo tuh nggak heboh. Bisa jadi lo nggak punya cita-cita, lo nggak punya goals dalam beberapa tahun ke depan. Lo nggak punya bayangan di mana lo akan berada. Nah, kalau orang yang punya self-motivation yang tinggi, mereka akan terhabas semua penghalang. Dan jujur, mereka nggak akan perlu sama yang namanya quote penyemangat. Kalau lo cepat emosian dan baperan, berarti self control lo tuh blong, nggak ada kendali. Karena orang yang punya pengendalian diri yang bagus, mereka kalau diomongin apa tuh nggak akan goyah, nggak akan cepat emosi, nggak akan cepat tersulut, nggak sumbu pendek. Kalau lo masih takut ditinggalin dan diabain sama orang, berarti lo tuh belum ketemu dan belum kenal sama self worth lo sendiri. Karena orang yang punya self worth yang tinggi dan mereka tahu itu, mereka nggak akan takut ditinggalin sama orang, karena mereka akan dengan mudah nyari yang lain. Yang pastinya mereka nggak akan suka diperlakukan tidak baik dan tidak layak. Kalau lo masih suka ngebandingin diri lo sendiri dengan orang lain, artinya self-growth lo tuh belum sesignifikan itu. Karena orang yang self-growth-nya tuh sustain dan berkelanjutan, mereka pasti nggak akan ngebandingin diri mereka sendiri, karena mereka tuh tahu proses itu nggak semudah itu. Untuk mendapatkan sesuatu yang perfect dan goals mereka itu membutuhkan yang namanya waktu. Jadi lo akan percaya sama diri lo sendiri dan nggak akan membandingkan progres lo dengan yang lain, karena start kalian tuh beda.
Ini adalah cara dress well kalau kalian punya badannya petit tapi kalian pakai hijab. Pertama adalah jangan menggunakan skinny jeans karena itu terlarang banget. Ini hijab friendly ya kalau kalian pakai inner. Bagian lengannya, kalau kalian mau terlihat lebih jenjang nih, kalian pilihlah yang memang modelnya itu dia agak sedikit puff juga, tapi puffnya tuh konsisten gitu. Bukan yang gendutnya tuh gendut banget gitu loh guys. Apakah ada yang terlihat pendek? Yes, terlihat pendek karena roknya itu terlalu ngefit. Apalagi rok yang kalian pakai itu biasanya sampai ke kaki-kaki ini, menyeret lantai. Kalau kalian short torso tapi kalian pakai rok, nih jangan dimasukin. Dikeluarin saja ya kan. Jadinya jauh badannya lebih panjang. Pakailah rok model ini. Ini dia tuh strip gitu. Kalau bisa dibilang nih roknya kayak rok rempel gitu. Dan ini juga high waist. Tapi bedanya dengan yang tadi adalah dia juga nggak ngefit body ya. Misalkan yang ini boleh banget kalau kita masukin bajunya. Ya walaupun agak sedikit kelihatannya cupu gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak mau kelihatan kakinya itu pakai kaos kaki atau stocking yang sejenis warna kulit. Kalau kalian mau kesannya badannya lebih panjang, ini kalian bisa akalin dengan layering. Yang V-neck gini. Tapi tetap kalian pakai inner ya, entah kalian mau pakai inner yang ngepres kek atau apa kek. Tapi menurut aku akan lebih sopan kalau misalkan dia nggak ngepres ya. Ini tetap heels, tapi ini kalian ganti aja ya sama yang jarinya lebih tertutup. Bingung nggak sih habis ini hijabnya warna apa? Aku akan pilih warna putih sih. Oke, ini kelihatan lebih tinggi ya. Dan ini model celananya tuh tapered, agak lebih besar di bagian pinggulnya. Gue punya long torso dan gue pengen banget pakai crop biar kelihatan tinggi. Gimana nih? Menurut aku pakai cropnya tuh di outernya aja, kelihatannya tetap tinggi kok. Juga lebih berbidang, kenapa? Karena nih ada shoulder pads-nya. Ini kelihatan lebih klasik dan juga berkelas, kenapa? Karena potongan si celananya ini adalah 3 kebiasaan yang ngebentuk image kamu jadi orang yang jorok dan juga kotor. Yang pertama adalah suka garuk-garuk kepala. Malu banget nggak ketika kalian lagi di tempat yang rame banget, lunch bareng temen atau mungkin ngopi, tiba-tiba kalian garuk-garuk terus ada yang terbang dari rambut kalian. Kalau gue sih biar nggak kayak gini, gue tuh udah punya solusinya. Gue pakai shampoo Head and Shoulders yang ampuh banget, 100% ngilangin gatal dan juga ketombe basah. Gue sendiri lagi pakai Head and Shoulders variasi Lemon Fresh yang punya kandungan zat aktif pyridoxine dan ada sensasi dingin yang bisa bikin rambut kita tuh jadi nggak gatal-gatal dan ketombe. Jadi image jorok yang kayak gini, ini gue gampang banget untuk ngeliminasinya cuma pakai sampo kayak gini doang. Yang kedua, mewajarkan nggak mandi walaupun udah pakai deo dan parfum. Karena bener-bener nggak ada yang 100% bikin badan lo tuh bersih kalau lo nggak mandi. Ketiga, jarang ganti baju karena ngerasa nggak bau. Kebiasaan jelek, karena baju yang udah kita pakai berulang, itu keringatnya pasti nempel, bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Dan sedikit info buat kalian, kalau kalian masih sering banget ngelakuin yang nomor 1, yuk mulai sekarang cobain dan check out Head and Shoulders yang ada di keranjang kuning aku. Cara tampil dress well untuk para petit pencinta putih tapi nggak mau kelihatan pendek adalah tampilan kalau kita mau pergi ke pantai. Karena ini aku udah pakai celana linen warna putih juga sama anting yang floral kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian pengen jepit rambut kalian tuh juga boleh banget ya. Kalau kalian jepit rambut kalian terus kalian mau ke pantai dengan baju seperti ini, still dress well with all white. Nah, look yang kedua ini kalau kita mau pergi ke konser dan ini semua serba putih, top yang kalian pakai itu harus yang memperlihatkan badan kalian tuh agak panjang. Biar kelihatannya nggak begitu petit-petit banget lah. Kita kelihatan pendek karena bagian topnya ini memberikan siluet badan kita yang lebih panjang. Rumus dress well petit adalah kalau kalian pakai baju yang ngombrong atasnya, bawahannya harus ngefit atau body fit kayak gini. Tapi kalau misalkan dia di bawahnya udah ngombrong, di atasnya tuh harus fit. Kalau kalian pakainya sama-sama fit atau mungkin sama-sama loose, itu kelihatannya jelek banget guys, kelihatannya pendek dan juga kerdil seperti kurcaci ya. Akhirnya aku sengaja jepit rambutnya, maaf ya kalau nggak rapi. Aku pakein anting yang drop gini. Terus, nah ini yang aku maksud. Jadi kalau misalkan di bawahnya itu udah membengkak, mengembang, atasnya itu harus fit. Nggak boleh sama-sama yang membengkak dan membengkak. Jadi kalau kalian pengen tampilannya proporsional ya kayak gini. That's it. Muka makin beruntusan dan juga kusam karena kamu salah milih satu jenis produk skincare yang ini. Pertama, nggak semua beruntusan tuh mukanya berminyak. Kalian bisa jadi kering, sensitif, berminyak, atau mungkin kombinasi. Dan setelah kalian tahu jenis kulit kalian, yang kedua adalah belilah sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit kalian dan kebutuhannya. Kalau kulit kalian kombinasi, kalian pakai Unitary yang Global Sun Care. Sebelum dipakai harus di shake dulu. Tapi kalau kulit kalian berminyak, kalian pakai yang UV Watery Essence. Karena sunscreen ini base-nya air, jadi nggak akan nambah minyak di kulit kalian. Kalau kulit
Sunscreen gimana? Kalian pakai ini, Unitary Sunblock Moisturizer Facial. Punya SPF 50+ juga, PA-nya plus. Kalau yang sensitif gimana? Pakai Unitary Sun Face Protection Serum. Karena ini cocok untuk kulit yang sensitif. Dia juga punya SPF 50+, tapi PA-nya plus. Dan semua sunscreen dari Unitary ini, itu SPF-nya 50, kadar SPF yang cocok banget di negara tropis kayak Indonesia. Juga harus rajin-rajin untuk reapply sekitar 2-3 jam sekali kalau kalian memang aktivitasnya banyakan di outdoor. Harganya sangat affordable, under 50 ribuan. Jadi cocok banget untuk kalian semua pemula yang bingung banget tapi kalian sendiri nggak mau boncos. Yuk normalisasi supaya beruntusan kalian hilang, nggak salah pilih sunscreen, harus sesuai dengan jenis kulit kalian. Ini adalah cara dress well kalau kamu mau tampil elegan tapi kamu cuma punyanya blazer, cardigan. Ini look yang pertama ini aku bakalan pakai jaket bumper batik yang sering banget kalian tanyain. Kalau kalian cari di toko Orange, ini carinya bumper batik dan motif yang aku punya ini adalah mega mendung. Karena kita mau datengin acara semi formal, kita bakalan pakai heels yang memang open, putih tapi ada hint warna hitam di bagian gak pinggang. Misalkan kita mau ke kondangan ya juga why not tampilannya kayak gini. Untuk yang kedua ini warnanya sama-sama base warna putih juga, tapi ini agak sedikit bone gitu. Cardigannya bukan warna cream tapi oke, kayak gini. Ini akan kita masukin 3 warna di dalam satu outfit. Dan ini tampilannya sangat-sangat innocent. Mungkin akan lebih cocok untuk kalian yang mau pergi ke daerah-daerah yang agak sedikit dingin, tapi sedikit ya. Nah, di look yang ketiga ini basisnya kemeja formal, tapi pakai jeans. Nah, aku mau masukin pakai blazer warna hitam. Pakai sepatu lover di warna coklat, karena ini agak sedikit nyambung warna coklat. Nah, jadinya looknya kayak gini kalau misalkan udah dipakein belt. Talinya ini lumayan panjang untuk shouldersnya. Dan oh ya, kenapa aku selalu buka satu kancing di atas kayak gini? Supaya tuh ada kesan jenjangnya ya. Lebih bagus sih kalau kalian pakai boots warna coklat atau warna putih. Tapi karena aku nggak punya, imagine aja kalau boots ini tuh warnanya warna coklat atau ivory putih. Untuk tas sebenarnya warnanya nggak nyambung sih. Cuman aku pengen lebih ke vibe-in, ke furinya aja gitu. Jadi ya kurang lebih bakalan kayak gini sih stylenya. Kalau kalian pakai celana pendek atau rok pendek tapi nggak mau kelihatan sepi, kalian bisa pakai boots panjang kayak gini supaya stylenya jadi lebih rame. Ini adalah bahan-bahan baju yang bikin look kita terlihat lebih mahal. Bahan yang pertama itu adalah bahan semi wool atau wool. Nah, yang aku pakai ini sekarang adalah wool 100%. Karena wool sendiri tuh punya karakter kain yang memang agak sedikit kasar, gak begitu halus. Dia juga serat-seratnya agak keluar sedikit. Itu adalah karakter yang unik dibandingkan karakter-karakter kain lainnya. Yang kedua itu adalah kain linen. Jadi ada beberapa jenis kain linen. Dan ini adalah linen garment yang dia itu punya pori-pori agak sedikit besar sih, cuman gak besar-besar banget. Kalau linen rami ini kelihatan pori-porinya jauh lebih besar dan juga see-through. Sudah sendiri dia agak-agak sedikit sangat-sangat tipis, malah bukan agak tipis lagi. Linen yang lebih tipis lagi kayak kerupuk kayak gini ya. Terus pori-porinya juga lumayan gede. Contoh linen yang semi wool. Jadi dia warnanya atau karakternya itu beda lagi. Memang sedikit ada pori-porinya tetap. Yang ketiga itu adalah sutra or silk. Satu contoh dari silk. Jadi memang dia ada efek-efek shimmery-nya gitu. Manis silk. Dan ini lebih tipis gitu dibandingkan yang tadi. Nah, kalau yang ini adalah satin velvet. Jadi kelihatan banget ya dia agak sedikit matte, sedikit velvet. Dan yang keempat itu adalah chino spandex. Kayak gini, jadi dia memang agak sedikit stretchy nih ya kalau misalnya aku tarik, tapi dia agak lebih tebel gitu dan warnanya solid banget loh. Lihat ya, kelihatan banget memang dia itu nggak gampang kusutan gitu loh bahannya. Ini adalah bahan yang bikin kelihatan mahal karena nggak gampang lecekan. Tweed. Ini aku kasih tahu gambarnya karena di sini aku nggak punya sampel kainnya. Jadi si tweed itu sendiri itu punya karakter yang benar-benar unik. Jujur sih bagus, tapi memang agak tricky ya dalam perawatannya karena memang lebih tebal dan juga karakter kainnya itu sangat-sangat kompleks. Hal-hal yang bikin kulit kalian yang beruntusan tuh nggak hilang-hilang, karena aku udah beruntusan 4 bulan nggak hilang guys, tapi akhirnya hilang sekarang juga. Jangan banyak gesekan, jangan over double cleansing, jangan pakai micellar water yang pakai kapas kalau kalian lagi beruntusan yang macem-macem. Kalian harus ganti ke cleansing oil supaya lebih gentle di kulit kalian yang lagi beruntusan. Jangan pakai clay mask, karena kalau pakai clay mask itu bakalan ada gesekan di bagian beruntusan kalian dengan masker. Jadi pakainya tuh sheet mask aja atau mungkin gel mask. Karena semakin banyak gesekan dan tekanan di bagian beruntusan itu malah makin menjadi
terjadi dan juga meradang, guys. Kedua, jangan over eksfoliasi. Over eksfoliasi hanya membuat kulit kalian semakin kering dan beruntusan akan semakin awet. Kembali lagi, over eksfoliasi itu akan membuat kulit kalian tuh tipis dan juga jadinya merah-merah. Tiga, karena kulit kalian tuh terlalu kering. Percaya nggak? Sebenarnya beruntusan itu bisa banget di muka yang kering. Nggak kekeringan tapi juga nggak terlalu oily. Beruntusan tuh akan tetap ada kalau kalian itu justru nggak membuat kulit kalian tuh lembab. Ibaratnya skin barrier kalian tuh lagi rusak. Kalian bisa ganti pelembab kalian tuh ke kandungan yang ada cica atau Centella asiatica. Karena aku udah pakai cica Centella asiatica ini semingguan dan ini beruntusan aku justru hilang karena si cica itu. So far, cica yang aku pakai itu dari brand Korea atau brand Malaysia. Karena kalian terus sering pakai makeup, aku mengurangi intensitas aku untuk bermakeup. Beruntusan aku jadi lebih mending. Dan yang terakhir adalah minum air. Karena kalau di dalam diri kita lagi kotor nih ya, usus kita kotor, darah kita kotor nih, akan susah banget untuk ngebersihin kulit kita dari beruntusan. Jadi kalian harus sering-sering konsumsi air mineral, buah-buahan, sayur-sayuran, jangan terlalu banyak minyak dan juga tepung. Satu body lotion brand lokal yang bikin orang-orang tuh nengok. Jadi kemarin tuh aku ke mall dan aku cobain satu body lotion ini. Kalian bisa nebak ini apa? Ini adalah body lotion Slavina. Karena aku penasaran, aku nggak cuma beli satu tapi aku pilih beberapa varian. Nih, jadi aku beli 2 body lotion dan juga 2 body wash. Yang Red Opium ini udah botol ketiga aku dan wanginya itu emang selalu seenak itu. Rasanya tuh rosy, vanilla, manis gitu loh. Tapi untuk yang Endless Blossom ini aku baru coba dan rasanya tuh hampir-hampir mirip fruity kayak rasa jeruk mandarin. Dan ini rasanya fresh. Untuk shower gelnya itu punya kandungan shea butter dan juga vitamin E. Jadi udah pasti dengan kandungan itu kalau kalian pakai sabun mandi ini, kulit kalian akan lebih lembab. Body lotion yang bikin orang tuh notice. Jadi lotion dari Slavina itu punya kandungan 10% niacinamide dan juga glutathione. Dan ini yang first kiss, by the way, aku bakalan coba apply. Ini enak banget sih. Tolong, enak banget. Ini lebih ke vanilla dan juga sandalwood. Jadi memang beneran manis banget rasanya. Crush on You ini rasanya tuh kayak fruity dan juga floral dijadiin satu. Kalau kalian pernah masuk ke mall-mall yang top tier gitu, nah ini wanginya kayak gini. Wanginya mahal banget. Body lotionnya Slavina itu pasti ada tone up-nya. Tapi tone up-nya tuh menurut aku nggak lebay. Jadi kayak nggak buat kulit kita jadinya abu-abu dan juga easy to blend. Beneran kan cuma beberapa detik tapi udah langsung menyerap. So ya, ini adalah body lotion and body wash yang bikin kalian dinotis sama orang. Kalau Slavina itu aku merem aja, semuanya tuh pasti bagus dan wangi. So, kalau kalian mau beli, kalian langsung aja cek di showcase aku, karena ini sebagus itu. Cara ngilangin bekas jerawat yang hitam atau PIE kata dokter dan juga skin expert. Yang pertama dan selalu aku bilang adalah pakailah skincare yang mengandung Centella asiatica atau PDRN. Berguna untuk ningkatin sirkulasi darah lokal dan membantu penyempitan kapiler di kulit. Jadi secara alami bekasnya tuh bakalan memudar. Nah kalau kamu punya PIH, kamu tetap bisa ngelanjutin pakai Centella asiatica. Kalau ada bekas-bekas yang baru-baru, kamu bisa pakai whitening essence dan juga spot fading essence. Nah untuk kandungan aktif yang disarankan itu adalah Centella asiatica, tranexamic acid, dan juga olive oil. Dan yang terakhir dan yang paling penting itu adalah skin protection from UV. Kalian punya kulit yang berjerawat dan cenderung sensitif, aku saranin kalian untuk pakai physical sunscreen. Jangan takut pakai physical sunscreen karena takut cemong. No, karena zaman sekarang physical sunscreen itu udah banyak banget yang improve. Lebih enteng, gampang nyerap, lebih transparan juga, nggak kasih white cast. Kalau ditanya physical sunscreen yang cocok untuk kulit sensitif berminyak, this physical sunscreen yang biasanya aku pakai kalau kulit aku lagi banyak bekas jerawat hitam dan juga merah. Kalau kalian mau pakai tuh harus di shake dulu ya. Ini adalah Unitary yang Global Sun Care UV Protector S. Dia punya 50 PA+++. Nggak bikin kulit kita jadinya oily, bahkan dia nggak white cast sama sekali. Non-comedogenic, non-acnegenic. So far di aku nggak bikin breakout, lebih lembab dan juga glowing and shiny. Dia juga ada teknologi waterlock magnet. Kalau nggak salah ini harganya di under 50 ribuan. Sekitar 40 ribuan lah. Kalau kalian mau beli ini, kalian bisa langsung ke TikTok Shop atau mungkin di toko Oren. Dan juga cek aja di showcase aku kalau kalian males cari. Yang harus kalian tahu, kebanyakan aura ganteng dan cantik itu bukan cuma dari muka, tapi dari rambut. Rambut itu se-magical itu. Makanya, kalian pernah nggak ngejudge orang itu berdasarkan rambutnya dari belakang? Udah bagus, udah badai banget, ini orang pasti cakep, ini orang pasti ganteng, ya. Walaupun mukanya nggak kelihatan, itu masih cakep berdasarkan rambutnya. Nih, aku kasih tahu, aku selalu ngerawat rambut aku. Jadi shiny kan? Ini belum se-shiny itu.
Yang aku pakai ini adalah hair vitamin dari brand lokal. Nih, aku kasih tahu, ini adalah Macarizo Hair Recovery Vitamax. Aku kemarin beli di Indomaret, jadi satu package itu udah dapet 3 kayak gini. Karena ini bukan hair vitamin biasa, dia tuh punya heat protectant yang bisa ngelindungin rambut aku dari styling tool sampai dengan 230 derajat. Ingredientsnya dia punya vitamin A, C, E, soya oil, juga silk protein. Of course, rambutnya jadi lebih lembut, lebih shiny, jadi lebih sehat, double conditioning. Jadi kalau kalian yang suka catokan, tapi kalian nggak mau bau-bau gosong, shiny, lembab, sehat kayak gini, ini kalian pakai sebelum dan juga sesudah. Cukupnya aja guys, jadi biar rambut kita tuh tetap sehat, tapi menurut aku ini nggak bikin lepek sama sekali. Jadi kalau kalian pengen nambah aura, mulailah dari perawatan rambut yang bagus. Perawatan rambut itu nggak perlu mahal-mahal dan juga susah untuk dicari, karena ini bisa di reach di Indomaret atau mungkin minimarket terdekat di rumah kalian. Cara dress well yang benar itu adalah bukan dari baju, tapi dari kulit. Kalau kulit kalian terawat, kulit kalian bersih, pakai baju apapun itu kelihatannya clean, kelihatannya bagus, dan kelihatannya juga mahal. Pakai body lotion, SPF, nge-scrub, dan eksfoliasi itu menurut aku kurang cukup. Satu yang suka kalian skip itu adalah pemilihan sabun mandi. Kalian tuh jarang banget kan untuk ngeliatin ingredients dari sabun mandi yang ada di kamar mandi kalian. Kalian biasanya cuma beli itu berdasarkan harganya, promonya. Tapi kalian tahu nggak, sebenarnya sabun mandi itu juga lumayan krusial untuk menentukan seberapa kering dan sehatnya kulit kalian. Sabun mandi yang udah ngebantuin kulit aku supaya lebih smooth dan juga lebih cerah yaitu adalah Lavojoy. Pas aku cari tahu dan baca-baca ingredients dari sabun mandi ini, ternyata dia punya niacinamide, dia punya hyaluronic acid, dia punya ceramide juga dan amino acid. Gunanya untuk kulit kita yang lebih sehat, lebih lembab, lebih cerah, lebih terawat. Aromanya rasa jeruk dan juga tahan lama. Jadi kalau misalkan kalian lagi cari body wash yang buat hidrasi kulit, ini menurut aku karena dia juga gentle cleansing. Jadi nggak bikin kulit kita ketarik, ngerasa kering dan lain sebagainya. Di botolnya sendiri lihat deh, ini 300 ml dan menurut aku ini lama banget loh habisnya. So, kalau kalian pengen dress well mulai dari sekarang, mulailah untuk merawat diri kalian dari basicnya. Pantesan beruntusan kalian gak hilang-hilang, orang kalian cara bersihinnya salah. Ini adalah dosa. Kesalahan pertama adalah kalian gak pakai micellar water buat sensitive skin friendly. Micellar water kalian belum ada centella asiaticanya kan? Nih, Something Calm Down Gentle Micellar Water ini udah ada centella asiaticanya. Dia sama sekali nggak perih di mata dan juga nggak buat kulit aku ketarik. Ini super duper effortless banget. Kalian bisa lihat ya, ini se-effortless itu. Yang kedua, kalau bersihin makeup itu jangan diteken banget guys. Kalau area-area yang beruntusan itu agak lebih gentle gitu motionnya. Ketiga, kalian masih pakai kapas yang tebel dibandingkan kapas yang tipis khusus buat skincare kayak gini. Kalau kita pakai yang tebel itu kita harus banyak banget. Tapi kalau kita pakai yang tipis, kita cuma tinggal diujanin aja gini kan. Ini kalau diperes juga bisa guys. Dan kalau kita pakai yang tebal kayak gini, of course kita pasti akan lebih cenderung menekan di bagian beruntusan. Karena kita pengennya produknya itu langsung nempel ke bagian kulit kita. Itu adalah bad treatmentnya. Justru kalau kalian pakai yang tipisan kayak gini, ini akan lebih gentle. Kalau lagi beruntusan aku nggak bakalan takut pakai micellar water ini, karena kan dia udah dermatology tested, juga udah hypoallergenic certificated. Kalau kita lagi bersihin muka, ini nggak bakalan bikin kulit kita tuh ketarik dan juga kering. Dia segentle ini karena pH-nya itu 5. Dan kesalahan terakhir adalah kalian belum pakai moisturizer yang mengandung centella asiatica. Jadi kalau kalian beli, ini satu set aja micellar water kalian beli juga, tapi ini moisturizernya kalian beli juga. Ada dua versi, yang jar sama yang pouch. Jadi kalau kalian pengen traveling dan gak mau ribet nih, kalian bawa aja yang ini. Gak beruntusan kan? Baik saat aku double cleansing maupun pakai moisturizernya, aku pakai yang ada centella asiaticanya dan juga sensitive skin friendly. Kalau kalian mau nerapin feminine energy, mulailah dari perawatan rambut. Kenapa harus rambut? Karena rambut itu susah untuk di-maintain. Kalau misalkan rambut kalian udah bagus, otomatis makeup dan baju kalian tuh pasti akan menyesuaikan. That's why feminine energy akan semakin bertambah. Tapi yang harus kalian tahu, rawat rambut itu nggak mesti ke salon setiap bulan, setiap minggu, setiap 2 minggu sekali. So far aku pakai dia sampai ke kulit kepala itu nggak sama sekali membuat lepek. Bahkan karena dia punya kandungan royal jelly, ini kan dia natural extract ya. Karena natural extract itu bisa bikin nutrisi rambut. Pastinya kulit kepala aku nggak lepek, justru malah makin sehat. Efeknya tuh pasti lebih lembut karena dia punya kandungan keratin. Selain itu dia juga punya pH yang balance. Jadi kalau kalian mau gantiin conditioner kalian pakai ini, itu boleh banget. Di era gempuran masker viral yang banyak banget dari luar negeri, aku still sama brand lokal sih. Jadi kalian harus support brand lokal juga, dan menurut aku ini wanginya wangi banget, nostalgic banget sama kita dulu yang suka banget ke salon dan pakai produk dari Macarizo. Guys, if you want to buy this, kalian bisa langsung pergi ke minimarket, supermarket, atau kalian bisa juga beli online sekarang. Karena dia juga hadir dalam variasi tube kayak gini, akan lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Ingat ya, pakainya sampai ke akar-akar karena ini enak banget. Siap untuk mendapatkan feminine energy, mulailah rawat rambut kalian di rumah dengan spesifikasi salon.
Tahu nggak, damage overthinking itu separah itu ngancurin kepercayaan diri kamu. Dan yang mirisnya itu dilakuin sama diri kamu sendiri. Kamu terlalu mikirin orang, asumsi orang yang bahkan tuh kayak belum tentu ada asumsinya. Terlalu berandai-andai kalau orang tuh ngomongin kamu yang jelek-jelek. Buah pikiran tuh kadang-kadang emang ngerusak, seberacun itu buat otak dan progres kamu. Overthinking tuh kayak bola liar yang bisa masuk ke segmen manapun. Kamu butuh validasi perasaan kalau kamu tuh gak diomongin, kamu gak dijelek-jelekin, kamu tuh fine-fine aja. Kamu tuh gak berani mulai, kamu takut diomongin. Nanti kamu kalau gagal seperti apa, nanti kalau dibilangin jelek kayak gimana, kamu jadinya gak berani ngambil langkah, kamu jadinya gak berani ngambil resiko. Karena kamu takut, karena kamu merusak pikiran kamu sendiri. Makanya orang yang otaknya udah mati, itu raganya juga mati. Kalau kamu otaknya kamu rusak, gimana raganya bisa ngontrol diri kamu untuk menjadi lebih baik? Kalau kamu selalu membunuh pikiran kamu dengan overthinking, kamu gak akan bisa gerak. Hidup kamu di situ-situ aja, ngestaknya di level-level itu aja. Bernyawa, tapi gak bisa berpindah. Karena selalu terpenjara sama yang namanya overthinking, takut, insecure. Karena sampai saat ini gak ada yang bisa yang namanya transplant otak. Kalau kamu gak menghancurkan overthinking kamu sendiri, gak akan bisa kamu itu berkembang. Hal-hal ini yang bikin rambut kamu tuh rontoknya makin parah. Dari aku yang udah rontok 2 tahunan dan sekarang baby hair aku udah mulai banyak banget. Itu kalian wajib banget untuk sisiran sebelum keramas. Karena kalau kalian keramas dulu baru sisiran, rambut kalian tuh bakalan rontok dan juga kering dan juga ngembang. Yang kedua, kalian gak tahu tipe kulit kepala kalian tuh kering atau berminyak. Kalau kalian gosok-gosok gini dan ada banyak banget putih-putih, itu artinya rambut kalian tuh kering. Kalau kalian cuman gosok-gosok gak ada putih-putih tapi kalian cium itu bau, itu artinya berminyak. Kalian gak tahu jenis kulit kepala kalian akan salah pilih sampo, dan juga sampo yang kalian pakai bikin rambutnya makin parah. Ketiga, kalian masih pakai sampo yang punya kandungan SLS. Mulailah ganti shampoo kalian sesuai dengan jenis kulit kepala kalian. Nah, satu shampoo yang aku pegang ini akhirnya ngebantuin rambut aku yang rontok parah jadi lebih mending dan juga kuat di bagian akar. Shampoo non SLS yang menurut aku affordable karena harganya 50 ribuan, no paraben juga dan no coloran. pH-nya juga balance, jadi kita jangan takut untuk pakai setiap hari buat keramasan dan gak bikin rambut kita kering, kerontang dan juga ngembang. Dan yang aku pakai ini mereknya dari Macarizo T1 Techno Nature yang variasi equalizer untuk rambut yang kering. Tapi kalau kalian punya rambut yang cenderung berminyak, kalian pakai yang micellar. Keempat, kalian gak pakai hair oil 30 menit sebelum kalian keramas. Nah, ini adalah salah satu yang biasa di skip sama orang-orang. Padahal ini perlu banget. Karena rambut aku kalau pakai hair oil itu cenderung gak kusutan. Jadinya gak bikin akar rambutnya itu cepet rapuh dan juga ketarik karena rambut aku yang kusut. 5, abis keramas itu, kalau keringin rambut itu di tap-tap kayak gini di bagian handuknya, bukan digosrok-gosrok. Air hangat itu pro banget buat bikin rambutnya makin rontok dan juga makin kering. Kalau kalian mau bersihnya maksimal tapi nggak rontok, pertama kalian pakai air hangat dulu, nggak apa-apa. Tapi biasa kalian pakai air dingin atau air suhu normal. Air dingin tuh gunanya untuk nutup pori-pori di bagian kulit kepala, tapi dia juga bisa mencegah rambut yang nggak rontok dan juga kering karena air panas. Yang punya bibir hitam, sini lihat. Wow. Ini adalah lip balm terbaik di tahun 2024 versi aku yang akan aku terus repurchase di tahun 2025. Lip balm yang bikin bibir aku yang tadinya hitam jadi mending banget dan aku ninggalin lip matte aku semuanya. Oh ya, kita tuh bisa pakainya tuh diseret gini atau kita mau di tap-tap juga boleh. Nih, kayak gini kita tap-tap. Instant juicy, healthy, dan juga plumpy. Karena dia mengandung vitamin C, peptide, dan juga laminaria. Oh ya, dia juga mengandung ceramide. Ceramide ini gunanya untuk lip barrier. Lip barrier ini harus kita jaga terus supaya kulit kita tuh nggak pecah-pecah, nggak kering, nggak hitam. Nah, di sini aku punya 10 shades dan aku bakal ngeracunin kalian 3 shades favorit aku yang akan aku terus repurchase. Favorit aku ini adalah 12 Coquette, 04 Lace, dan 07 Ballet. Kalian punya undertone yang netral, nih kurang lebih nih Coquette penampakannya kayak gini nih di bibir kalian. Kayak healthy lips gitu loh. Jangan nge-scrub bibir kalian kenceng-kenceng karena lip barrier kalian tuh bisa rusak. Kalian sendiri sering banget terpapar sinar UV. Jangan lupa pakai lip balm yang ada SPF-nya. Ini SPF-nya udah 25 PA++++. Cari shades kalian sekarang juga, rawat bibir kalian supaya nggak hitam. 5 tas brand lokal yang non leather tapi ini tampilannya elegan, jahitannya bagus, kualitasnya bagus, harganya affordable. Dan let's go kita breakdown. Pertama ini adalah TFG. Aku pakai ini waktu aku masih kerja dulu. Dia cuman kanvas tapi ini jahitannya rapi banget dan surprising ini sangat kokoh. Di aku ini udah 3 tahun ya. Warnanya itu nggak pudar dan juga kanvasnya yang bagus punya. Yang kedua itu adalah dari Ground Studio. Kalian pasti tahu juga beberapa familiar dan pernah dengar Ground Studio. Ground Studio ini kanvasnya memang lebih rapet deh, lihat ya. Dia bahkan jatuhnya hampir-hampir kayak celana bahan juga. Ini itu lumayan banyak kantong sih, ada banyak banget kompartemennya. Terus ada ini sletingnya, jadi lebih safe. Ketiga Lumea, ini Lumea aku baru banget beli, ini under 100 ribu ya. Kalian mau ke kondangan aja ya, atau kalian mau main, karena ini
nggak mungkin kalian pakai buat kantor. Oke, selanjutnya ini adalah Amreta. Ini juga bukan leather asli, dia synthetic leather. Terus di bagian shouldersnya itu ada padsnya gitu, jadi biar nggak lebih tipis aja gitu, lebih kokoh. Dan satu yang aku suka dan aku notice itu adalah di bagian jahitannya. Jadi ini jahitannya sama sekali tidak terlihat goyang-goyang, tidak terlihat murahan. Padahal ini harganya affordable banget loh. Kalau kalian pakai ini buat kuliah atau mungkin buat kerja, ini bisa. Tapi menurut aku kayaknya nggak cocok sih kalau kalian bawa laptop pas kerja, itu nggak akan muat karena dia lebarnya tuh nggak begitu bulk gitu. Oke, dan terakhirnya adalah Kisa Studio. Di bagian tasnya ini ada efek-efek leathernya gitu, agak lebih glossy. Juga jahitannya bagus loh. Ya, oke. Lihat deh, kalian bisa masukin berbagai barang sih ke dalam sini. 5 brand batik lokal yang beneran lokal. Motif-motifnya sangat-sangat eksklusif dan juga langka. Let's go. Yang pertama dan aku pakai ini dari Pisalin Official. Ini desainnya tuh kayak anak muda banget. Cuttingannya ini kayak halter neck, kayak tup kemben gitu. Kalau kalian pengen pakai batik tapi kalian nggak mau kelihatannya kaku, kalian cari di Pisalin_official. Yang kedua ini adalah Nona Rara, dan ini adalah kesayangan semua orang kayaknya. Karena Nona Rara ini punya satu keunikan nih, kayak gini nih. Dia itu ada something bludru khasnya gitu. Koleksinya Nona Rara itu pasti motifnya hampir sama, cuman cuttingan dan modelnya aja yang beda. Dan ini bahannya adem banget, cocok buat kerja atau mungkin kondangan. Tiga itu adalah Jumputan Inten Batik, dan menurut aku khasnya mereka ini lebih kayak ke long sleeve gini dan color block batik gitu. Jadi kalau kalian pengen cari yang color block atau mungkin buat hijabi style juga, Jumputan Batik menurut aku oke. Karena dia juga nggak begitu tebel ya bahannya, tapi nggak see-through. Surprisingly dia sama sekali tidak tembus pandang. Empat itu adalah Laos Boutique. Lihat deh, ini cakep banget kaftannya. Lihat nih, Laos Boutique itu kayaknya khas dari bahannya tuh kayak gini bahan-bahannya. Jadi memang agak sedikit high maintenance. Nggak boleh dicuci pakai mesin cuci, nggak boleh dikenain sinar matahari, nggak boleh pakai deterjen biasa, harus pakai deterjen batik khusus. Laos Boutique lagi, makin nggak sih kalian tuh keracun? Ini sebagus itu. Ini kayaknya terlalu ketat sih di bagian rok lilitnya. Jadi harusnya agak loose ya. Mirip-mirip sama yang pertama nih, yang Laos Boutique. Kalau kalian mau cari yang model-model macam-macam kayak gini, khas-khas Melayu gitu, di Laos Boutique. Terakhir adalah dari Hadinata Batik, dan ini menurut aku adalah salah satu yang premium sih. Ini batiknya bagus guys, jangan sampai salah beli batik ya. Batik lokal, bukan batik impor. Yang model kedua, dan ini modelnya cakep banget, merak, dan ini aku suka banget sama high neck, something high neck. Ini adalah cara dress well elegan kalau kalian petit dan suka pakai sendal selopan kayak gini. Anak petit tunjuk tangan tidak boleh menggunakan baggy pants, skinny jeans, skinny pants, dan juga kulot. Jadi kita menggunakan tapered cut, straight cut, dan juga high waist. Tapi sebagai anggota salah satu kurcaci nih ya, kita tuh jangan pakai rok yang maxi guys. Pakailah rok yang midi kayak gini nih. Jadi nggak fully gitu loh. Kalian bingung mau pakai tas warna apa, cocokin aja sama warna sepatu. Walaupun warna sepatunya nggak spesifik sama banget, tapi at least ini warna merah marun, ini warna merah darah, tapi masih satu line kan. Dan again, aku pakai sendal dari Villan yang model Rumi, dan ini sendalnya kokoh banget ya, kokoh banget, affordable banget harganya, tapi menurut aku ini sangat-sangat well dressed. Seperti biasa, kita pakai teori 3 warna. Warna yang sinkron itu warna tas, warna belt, dan warna sendal. Tapi kalau kalian mau hijab friendly, kalian bisa pakein cardigan kayak gini. Tas kaki kalian itu solnya nggak begitu teplek ya guys ya. Karena kalau begitu teplek atau tipis, ini bakalan kurang. Yes, terakhir kalau kalian pengen kelihatannya bahu ada dimensinya, ini belilah outfit atau baju yang memang shouldersnya ini agak sedikit wide. Warnanya merah dengan warna merah juga. Kita selopin. Kalau kalian mau tampil yang lebih casual dan santai banget, kok kamu bisa dress well dan modis dengan effortlessnya? Kenapa bisa? Ya karena permainan warna kamu, pemilihan items kamu tuh bagus. Dan so far aku pakai Villan ini enak banget karena dia kayak empuk gitu loh. Sama sekali nggak bikin sakit. Tapi yang paling aku suka lagi dari Villan ini, lihat. Desainnya kekinian banget karena koket-koket gitu. Kalau kalian mau beli, kalian bisa mampir ke semua sosial medianya Villan Official Store. Lebih gampangnya lagi, kalian bisa masuk ke keranjang kuning aku yang ada di sini. Ini adalah cuttingan baju yang kelihatan elegan dan juga mahal. Yang pertama itu adalah embroidery. Suka banget sama baju yang memang ada sulaman dan juga bordirannya seperti ini. Karena karakter kain yang berembroidery kayak gini tuh jarang banget ada yang jual. Walaupun salah satu kelemahan dari embroidery, kainnya itu nggak bisa yang begitu tebel ya. Jatuh-jatuhnya cuman ke rayon, viscose, atau mungkin katun. Karena susah juga bordiran atau mungkin sulaman itu di kain-kain yang lumayan tebel. Yang kedua adalah cuttingan yang high neck. Yang nggak fully high neck sih, yang bukan high tech kayak gitu. Jadi cuma setengah di
leher gitu, kelihatan aja agak lebih berwibawa ketika kita pakai. Yang ketiga adalah tidak ada karet atau tidak elasten. Karena sesuatu yang elasten biasanya harganya pertama lebih murah, looknya lebih cheap. Kan celana-celana yang di pinggangnya tuh ada bagian karetnya, atau mungkin pas kita lagi pakai skinny jeans yang elastis atau ngefit, itu kelihatannya lebih murah. Nah, skinny jeans, skinny pants yang punya karet di bagian seratnya, ketika kita pakai dan kita cuci pakai, mereka tuh lama-lama akan memelar gitu loh. Yang keempat adalah not extreme fitted. Jadi kita harus tahu ya standar fitnya itu di badan kita tuh seperti apa. Karena kalau terlalu ngefit banget di badan kita itu nggak cocok kelihatannya. Kelihatannya lemak kita bergelambir, body shape kita benar-benar terekspos. Dan yang terakhir adalah not too much exposure. Misalkan kayak gini, bagian atasnya ini udah tali spaghetti, di bagian bawahnya perutnya kelihatan alias crop. Jadi kadang-kadang cuttingan baju, pola baju, dan model baju itu sangat mempengaruhi bagaimana branding kita dalam berpenampilan. Tapi balik lagi sih, itu ke selera kalian masing-masing juga. Ini adalah attitude yang bikin kamu disukain sama orang-orang. Pertama, kamu punya attitude dan pembawaan yang tenang. Siapa di sini yang suka barbar? Teman kamu mungkin seneng kalau kamu barbar, tapi orang yang baru kenal sama kamu akan cenderung gak suka sama orang-orang yang barbar dan juga cenderung blak-blakan. Jadi kalau kamu punya sifat yang cenderung tenang, itu akan disukain sama banyak orang. Yang kedua, kamu gak pelit sama diri kamu sendiri. Kamu tuh kelihatan banget progresnya di hidup kamu. Entah dari penampilan kamu tuh gak pelit untuk beli skincare, kamu juga gak pelit beli body care. Nah, orang itu akan mulai suka, tapi gak suka juga ketika kamu tuh udah bisa ngerawat diri kamu sendiri. Tenang aja, orang-orang baru di hidup kalian tuh akan suka dengan perubahan kalian. Penampilannya enak dilihat, enak dipandang. Ketiga, kamu tuh gercep, gak lemot. Kalau diajak ngobrol tuh nyambung, semua topik tuh kamu bisa. Kalian bisa ningkatin kualitas hidup, taraf hidup ketika kalian tuh punya pengetahuan yang banyak. Kamu akan suka dengan kalian yang punya pengetahuan yang luas, pengalaman yang banyak, dan lain sebagainya. Lah, kalian bisa membawa diri kalian ke situasi yang kaku, luas, dan juga hangat. Apalagi kalau kalian tuh punya sifat yang ramah dan juga genuine, lovely. Kalian tuh gak malu-malu, kalian tuh ya hai gitu, cair, anaknya lumayan heboh sedikit. Jadi orang yang rame itu sangat capek dan menguras energi. Tapi menurut aku worth it ketika kalian bisa ngedapetin energi baik itu balik. Jadi starting ketika kalian mau disukain sama orang itu adalah self love. Nah, ini adalah cara-cara kalau kamu mau punya branding yang elegan di sosmed kalian. Pertama itu adalah setiap kamu upload foto harus dress well. Harus banget dress well. Terapkan adalah clean look seperti ini. Jadi tidak ada motif, tidak banyak ornamen, dan juga warnanya tuh match gitu ya. Walaupun gak harus ngejreng, gak harus eye-catching. Tapi untuk dress well dan look itu balik lagi ke selera kalian masing-masing. Kalau mau brandingnya elegan ya kalian harus pakai yang clean look. Baju itu harus rapi. Kedua itu adalah buatlah portofolio yang meyakinkan. Misalkan kamu ngepost hobi kamu di sosial media, kamu masukin ke dalam highlights, spill tipis-tipis supaya orang-orang tuh jadinya penasaran. Kamu tetap memberikan space privacy di hidup kamu. Jadi nggak too much oversharing. Ketiga adalah tentukan pose andalan kamu. Jangan yang kayak cuman fierce doang kayak kamu mau pede di depan kamera, kamu harus latihan dulu masuk ke studio-studio foto. Dan ini adalah salah satu challenge juga buat diri aku supaya lebih pede dalam berpose dan menentukan pose yang gak gitu-gitu aja. Yang terakhir, portofolio yang kamu punya itu resolusinya harus bagus, harus HD dan juga meyakinkan. Supaya menjual, supaya elegan, supaya clean. Kemarin aku ke selfie time buat foto visa dan juga foto profile. Di sini udah ada fotografernya loh. Propertinya juga ada banyak. Kualitas fotonya yang paling penting tuh adalah HD. Cuman butuh 5 menit kamu udah punya portofolio se-HD ini dan kamu bisa dapetin soft copy dan juga foto print di selfie time. Di selfie time tuh juga bukan cuma foto booth ya, tapi ada studio pro, wide angle, high angle. Kita bisa foto untuk pengajuan visa kalau kita mau liburan ke luar negeri. Jadi kalau kalian lagi cari studio foto buat sendirian atau ramean, kalian bisa datengin ke selfie time yang terdekat di tempat kalian. Selain nyiapin barang, tolong siapin juga sifat-sifat yang biar kalian tuh gak dibenci pas kalian tuh udah traveling bareng. Yang pertama, jangan jadi orang yang lelet. Karena disuruh gerakan yang gercep, malah lama. Disuruh lari, malah jalan. Kedua, kamu tuh ngerasa semua itinerary yang kamu siapkan itu harus diturutin. Kalau ada itinerary atau jadwal yang gak bisa kalian penuhi, ya udah gak apa-apa. Karena traveling bareng sama orang itu tentang toleransi. Kalau ada 1 atau 2 orang yang merasa keberatan, kalian harus dengerin dan jangan egois. Nah, yang ketiga, kamu selalu bergantungan sama orang lain. Ditambah lagi, kamu punya prinsip, oh iya, kayaknya nih orang bawa barangnya deh. Ya udah berarti gue nggak usah bawa deh, gue nanti minta aja ke dia. Contoh yang paling nyata adalah males banget bawa alat-alat mandi karena kamu ngerasa, ya nanti kan temen gue juga bawain. Tapi kamu harus tahu ya, nggak usah bawa-bawa full size, kamu bisa pindahin ke travel size. Karena aku tahu ya, kalau kalian traveling itu pasti jadi demek. Muka kita jadi breakout, rambut kita jadi kasar, rambut kita jadi rontok, bahkan jadi rusak. Makanya pas traveling itu tetap bawa yang biasanya kita pakai. Nih, kalau aku pakai Kelaya, shampoo non SLS
khusus buat rambut rontok. Dia punya 0% loh, SLS-nya nggak ada sama sekali. Punya kandungan ekstrak kemiri, ekstrak aloe vera, asam amino, sama asam lemak. Jadi dia bisa nembus sampai ke kulit kepala kita. Ada pyroxton-olamine, jadi kalau misalkan kalian yang punya ketombean, ini bisa juga nih guys. Kalau traveling kayak gini, bawalah barang pribadi, jangan minta-minta. Sifat kita yang terlalu bergantungan sama orang lain, itu kadang-kadang starting kita itu dibenci dan musuhan. Sifat terakhir adalah suka ngeluh dan juga bad moodan. Nggak semua orang yang traveling sama kamu itu harus ngertiin mood kamu di saat itu. Nggak usah terlalu ngelibatin perasaan ketika kamu tuh lagi traveling, karena mood kamu itu yang akan ngancurin seluruh cerita seru di traveling kamu. Ini adalah 3 kebiasaan yang bikin mulut kamu tuh jadi bau dan dijauhin sama orang-orang. Yang pertama ya, makan-makan aice, makan-makan bawang. Kamu tuh selalu makan makanan yang mengandung senyawa belerang, ngerokok. Kalian tuh jarang banget flossing dan juga oil pulling. Yang kedua, kalian tuh punya masalah gigi sebenarnya, tapi kalian nggak mau ngecek. Kenapa? Karena kalian bodoh amat. Kalian ngerasa kalau gigi kalian tuh fine-fine aja, nggak sakit sama dengan tidak apa-apa. Kemarin aku datang ke dental, walaupun gigi aku nggak ngerasa ngilu, nggak ngerasa kenapa-napa, tapi ternyata gigi aku tuh banyak kenapa-kenapanya. Kemarin aku sekalian gigi dan aku konsultasi sama dokternya. Untung dokter dan juga asistennya sangat kooperatif untuk ngasih tahu aku. Mereka bahkan ngejelasin sebegitu detailnya tentang masalah gigi aku yang sebenarnya lumayan krusial juga. Dan klinik dental yang aku datengin ini punya alat yang super duper canggih dan fasilitasnya tuh ada banyak loh. Ada playground untuk anak-anak, ada snack cornernya juga. Bahkan resepsionisnya ramah dan juga ruang tunggunya super duper nyaman. Gigi aku udah bersih, aku tahu masalah gigi aku dan akhirnya aku tahu cara ngetrit gigi aku dengan benar. Oh ya, untuk dentalnya itu Audi Dental cabang Karawaci. Mereka lagi ada promo 50% untuk scaling dan diskon 25% untuk tambal gigi dasar. Pengen ngerawat gigi kalian nih supaya nggak bau mulut dan juga lebih pede untuk senyum, buka mulut, speak up. Kalian wajib banget datengin ke Audi Dental karena dia punya 40 cabang yang tersebar di Indonesia. Datengin aja cabang terdekat di rumah kalian. Kebiasaan terakhir adalah kalian tuh jarang banget minum. Jadi mulut kalian tuh kering, ditambah lagi kalian suka banget untuk ngerokok. Entah itu ngerokoknya pot, elektrik, atau mungkin ngerokok biasa. Kalau aku ngobrol sama orang yang suka ngerokok, itu langsung ketahuan banget, langsung kecium banget. Walaupun mereka tuh ngomongnya tuh nggak begitu deket, rasanya tuh nggak karu-karuan banget guys. Mulai saat ini, ayo take care kesehatan gigi kalian karena itu buat kalian juga.